Selamat berjumpa kembali keluarga rohani. Puji Tuhan, siang ini kita boleh ada kembali bersama-sama secara live. Saya menyapa semua keluarga rohani yang di rumah. Apa kabar? Mempercaya baik yang di kantor, yang lagi di lapangan. Kita percaya semua kekuatan Tuhan membuat kita tetap strong, tetap teguh dan penuh sukacita. Jadi siang ini mungkin agak lambat sedikit, minta maaf karena Mam baru kembali, jadi agak sedikit ngos-ngosan. Haleluya, puji Tuhan. Mari sediakan hati kita. Baru selesai meeting, sedikit hal-hal penting dalam pelayanan ke depan. Dan hari ini kita percaya Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Kiranya senantiasa membawa kita dan memberikan kita gairah dan semangat yang tidak pernah pudar. Bersama-sama yang di rumah, mari satukan hati. Kita tidak berlama-lama, waktu kita sangat terbatas, tapi kita pergunakan waktu ini dengan baik. Rabasyaka, mari semua berdoa. Mari satukan hati, koneksikan hati kepada Tuhan. Rabasyaka, ralabaralabasandara, rabakaralabasi. Rika papa papa rababababa syaka, ralabaralabasi. Gorakaralabasi, diralabakotakaralabasi. Mari ayo satukan hati, satukan rohmu. Waktu yang tersedia 1 jam ke depan, kita percaya Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja di hati yang tersedia, yang selalu terset untuk bersama-sama menyembah, memuji dan mendengarkan firman. Rababababa syekera labaralaba sandara lama kota karalabasi. Shikara babababababa. Set hati kami semua yang di rumah, yang di kantor, yang sedang ada di lapangan bekerja dalam sebuah kesibukan aktivitas kami. Oh, sejenak kami beri waktu, sejenak kami fokus untuk menyembah Tuhan. Ribababababa syakara labaralaba yogo rabashe. Shekera barabalaba syakara baralaba. Ayo terset terhubung. Shakababababababa. Rika papa papa rembe raba shaka rele raba rende raba rika papa shekera raba raba shondo raba lika taralaba shaka raba raba se. Kami berdoa Bapa siang ini, aliran kuasa dari Roh Kudus tetap mengalir tercurah bagi kami. Mindset kami semua, hati kami kondusif, ada penyembahan, ada pujian, ada pengagungan. Karena kami percaya ketika kami terus bersama-sama terhubung dengan ruang tatamu, ada perkara-perkara yang ajaib terus membawa hidup kami tak akan sama. Dari hari ke hari meningkat, dari hari ke hari hidup rohani kami terus terbangun. Hamba berdoa dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kami makin intim dengan Tuhan, makin membangun kesadaran akan Tuhan. Manusia roh kami fokus untuk membangunnya di dalam material firman, kuasa firman dan kuasa Roh Kudus bekerja. Kami tersedia menjadi wadah di mana Tuhan bekerja. Tuhan menyatakan kemuliaan hadiratnya. Rande rada sheke raba shaka. Ada rasa lapar dan haus akan Tuhan. Kami tidak terset menjadi manusiawi setiap saat, setiap waktu, tapi kami terus dibangun. Kami diset di dalam Engkau. Manusia roh kami makin kuat, makin teguh. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Mari Roh Kudus ambil alih. Kami percaya Engkau ada di sini, Engkau ada di rumah-rumah jemaat, di hati yang tersedia menyembah dan memuji-Mu. Oh, kami percaya hadirat pula yang menjadi tujuan kami, pusat kami Tuhan. Dan di dalam hadirat-Mu ada jaminan, ada kepastian. Oh, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur siang hari ini. Kami percaya hal-hal besar, hal-hal indah terus terjadi menyertai hidup kami setiap hari, setiap saat dan setiap waktu. Keluarga, rumah tangga, baik suami, sebagai istri, anak-anak, berkati Tuhan dan kiranya kami terus ada di dalam lingkupan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, membuka doa kami siang ini. Share kami dari firman-Mu. Roh Kudus menjadi guru besar kami. Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Roh pewahyuan, roh hikmat, roh pengertian datang ke atas kami semua. Dan biar siang ini pesan firman datang menjamah kami, terus memberkati kami. Kami tetap teguh, tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Ampuni segala salah dosa, kekurangan kelemahan kami, tutur kata bahasa, sikap tindakan kami, sadar atau tidak sadar. Tuhan ampuni kami dan kuduskan kami, dan hidup kami terus memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Saya sudah sangat keringatan. Haleluya. Balik cepat dari
Kita meeting sedikit tadi dengan teman-teman gembala. Kita percaya kekuatan Tuhan yang menjadi jaminan kita. Sebabnya mari bersama-sama siang hari ini, ayo semua yang di rumah kita bersama-sama bersatu hati untuk mendengar firman, belajar firman, ya, dan biarlah hidup kita makin hari makin diberkati oleh Tuhan. Bukan cuma berkat jasmani, tapi berkat secara rohani. Kita makin hari makin hidup rohani kita makin lebih baik. Kita makin melihat mampu sanggup dengan menghadapi tantangan hari-hari ini, makin menjadi kuat, menjadi strong, karena hanya Tuhan sumber kekuatan kita. Kalau kita renungkan bahwa hidup yang kita jalani ini adalah sebuah pilihan, setiap kita akan mengalami efek dampak yang buat diri kita, entah itu hal yang baik atau buruk. Kalau saudara memilih, minta maaf, kipas panas sekali, baju sudah basah. Kalau saudara memilih hal baik, lalu saudara bertekun di dalamnya, pasti hal baik juga akan saudara alami, saudara rasakan, hidupmu makin lebih enjoy. Tapi hal yang buruk, artinya buruk dalam pengertian tidak berguna, tidak bermanfaat buat hidup kita, maka hal tidak akan ada sesuatu yang menguntungkan buat hidup kita. Sedikit cerita seperti misalnya contoh tadi saya memposting makanan, soal pilihan untuk kita memilih makanan, ya, konsumsi makanan setiap hari. Saya sadar bahwa kesehatan saya begitu penting, maka walaupun mungkin ada banyak sekali makanan pilihan di situ, tapi udah jadi komitmen setiap pagi sarapan nutrisi, karena itu sangat memiliki nutrisi yang tinggi buat tubuh saya, dan yang pasti stamina tetap terjaga karena kalorinya terukur dan tidak berlebihan. Nanti mungkin yang seperti tadi kue dan lain-lain itu cemilan yang secukupnya waktu siang, waktu sore, menjelang malam itu, ya. Jadi pilihlah, kau ingin kesehatanmu ke depan lebih baik, kau menikmati kesehatanmu tidak sakit-sakit oleh karena kebodohanmu, harus benahi dari sekarang. Atur pola makanmu, jangan terlalu berlebihan, menikmati, mengikuti keinginanmu mencicipi leher untuk mencicipi makanan, tapi cukupkanlah karena perjalanan masih jauh. Dan kalau kita jaga kesehatan kita, pasti juga kita akan sehat-sehat dan baik-baik saja. Amin. Oke, itu sedikit yang Mam saksikan. Jadi bukan memposting untuk supaya bikin saudara ngiler dan lain-lain, tapi memberi sebuah pelajaran kepada kita bahwa akan ada banyak pilihan setiap hari. Misalnya contoh, Mam contohkan seperti tadi makanan, ya. Oleh karena itu pilihlah, dan memang hidup itu adalah pilihan. Karena pilihan hari ini, apa yang saudara pilih hari ini, saudara melakoni, saudara menghidupinya, itu akan menentukan perjalanan hidupmu ke depan. Kalau itu hal-hal rohani yang hebat, yang luar biasa, maka saya pastikan engkau hidupmu tak akan sama lagi. Katakan amin. Oleh karena itu, mari kita terus beri hati kita, beri seluruh hidup kita kepada Tuhan. Karena sebagaimana pesan Tuhan hari-hari ini buat kita semua, kita sadar bahwa hidup yang kita miliki, hidup yang kita lakoni, yang kita jalani hari ini, tanpa kekuatan Tuhan, sekali lagi kita tidak akan sanggup. Itu sebabnya betapa penting untuk kita terus men-set hidup kita, membangun hidup kita, agar hidup kita makin hari makin kuat. Kuat bukan secara jasmani saja, tapi kekuatan rohani itu penting. Karena kita tahu tantangan-tantangan hidup ke depan itu sungguh luar biasa. Kualitas hidup kita itu sangat penting. Kualitas hidup rohani kita itu harus terus di-upgrade. Bagaimana caranya? Saudara harus terus terhubung. Kesadaran akan Tuhan terus terbangun. Katakan amin. Kalau saudara hidup seperti biasa, manusiawi, terus menjalani hidup yang bangun pagi belum apa-apa, saudara sudah marah-marah, maka itu tidak normal, saudara, ya. Artinya semakin saudara dibangun dalam kebenaran, saudara tahu begitu saudara bangun pagi, buka mata, apa yang saudara lakukan. Pasti saudara akan mengucap syukur, pujian, penyembahan, kehidupan doa saudara, dan seterusnya apa yang menjadi agendamu. Dan itu penting untuk diperbaiki, dibenahi dari waktu ke waktu. Katakan amin. Oleh karena itu, mari siang ini kita belajar bersama-sama bagaimana kehidupan yang kita bangun hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Seringkali kita merasa cukup, kita sudah bagus, kita sudah sangat baik sekali, ya. Tapi ketika kita melewati hari-hari kita akan melihat ada banyak hal. Ternyata ketika kita
konfrontasi dengan firman kebenaran, itu masih ada banyak hal yang perlu berubah. Karena itu butuh kejujuran kita. Kita harus jujur dengan diri kita. Katakan amin. Misalnya seperti firman Tuhan kemarin hari Minggu, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, itu apa maknanya bagi kita? Maknanya bagi kita adalah Tuhan pergi naik ke surga untuk sediakan tempat bagi kita. Yohanes pasal 14 ayat 1 di sana dikatakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu. Dan saya percaya bahwa kita masih ada gereja yang ada sekarang ini. Maksudnya sebagai umat Tuhan, kita adalah orang-orang yang keterwakilan Tuhan di bumi. Kita adalah representasi dari Kristus itu sendiri. Karena Tuhan sudah duduk di atas di surga di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia diberi kuasa, diberi otoritas sepenuhnya atas surga dan bumi. Oleh karena itu, betapa kita gereja memiliki sesuatu yang luar biasa, karena Tuhan telah menaklukkan semua musuh-musuhnya di bawah telapak kakinya. Maka gereja hari-hari ini Tuhan merindukan kita bangkit di dalam roh. Mengapa kita terus isi di dalam firman? Kalau kita pikir-pikir, kita bahkan sudah membaca firman setiap hari 5 pasal, tapi itu belum cukup. Artinya dalam pengertian di sini bahwa kondisi hati kita harus selalu dipastikan terhubung dengan Tuhan. Karena aktivitas kita setiap hari akan sangat ditentukan dengan bagaimana respon hatimu. Kualitas dari aktivitas yang kau jalani akan kau jalani dengan indah ketika kualitas hatimu terbangun akurat. Tapi kalau kualitas hati kita seperti biasa, belum terpola, masih ada banyak hal yang salah, yang keliru, yang terus kita lakoni, kita jalani, maka akan sangat berat. Mungkin hanya soal masak saja saudara sangat berat, karena saudara sudah terbiasa menjalani kehidupan dengan persungutan, menjalani kehidupan dengan terasa berat, malas, dan lain-lain. Tapi pada saat saudara berfokus untuk membangun hidupmu, karena memang hari-hari ini kita terus dibenahi oleh Tuhan, maka semua akan menjadi indah. Apalagi pekerjaan itu adalah demi keluarga, apalagi aktivitas itu adalah menunjang, sangat-sangat menunjang suasana keluarga, rumah tangga, suami dan anak-anak sebagai istri itu. Tapi sebagai suami juga sebaliknya terus mengerjakan tugasnya sebagai pencari nafkah jika memang masih diizinkan untuk bekerja, sementara mungkin yang lain juga libur, tidak masalah, semua tetap berjalan dan dilakoni dengan baik. Oke, Bapak Ibu, hal-hal yang kita harus selalu sadari bahwa betapa penting itu doa kita, ya. Mungkin tidak akan banyak baca firman, tetapi di sini menghimbau kita, doa akan menjadi dasar yang kuat buat kita. Doa adalah nafas rohani kehidupan kita. Jadi kalau saudara memiliki lifestyle berdoa, saudara senang menikmati hadirat Tuhan, saudara senang menyembah Tuhan, maka itu kehidupan yang dapat saya katakan kehidupan yang selalu berkemenangan. Memang akan ada tantangan, tetapi saudara akan selalu terset, saudara akan selalu memiliki mentalitas pemenang. Oleh karena itu, setiap pribadi harus sadar bahwa doa adalah nafas kehidupan. Jadi kalau saudara menjadikan doa adalah nafas kehidupan, maka doa menjadi dasar dari seluruh kehidupan kita, baik secara dalam aktivitas sehari-hari, dalam seluruh aspek hidup kita, ya. Jadi fokuslah hari-hari ini membangun manusia romo. Doa saudara harus terus pastikan tetap terjaga, mesbah keluarga di rumah. Karena untuk itulah saudara dan saya makin dibangun, makin kuat, makin teguh. Menghadapi tantangan hari-hari ke depan, kita sadar, kita tahu bahwa kita tidak sanggup dengan kekuatan kita sendiri. Oleh sebab itu, pola hidup yang kita bangun, firman yang sudah kita dengar, firman yang kita sudah pelajari, Mam sudah bagikan kepada kita semua, mari kita terus membangunnya. Arahan itu tidak akan mungkin bisa menjadi sesuatu yang engkau bisa hidupi jika engkau tidak berfokus untuk mendengar dan melakukan. Itu hanya sekedar menjadi informasi, tetapi arahan itu jadikan sebagai patokan untuk kau melakukan aktivitas, melakukan hal-hal yang akan kau kerjakan sepanjang hari itu. Ketika engkau hidupi firman, itu adalah arahan Tuhan untuk sepanjang hari itu, sepanjang hari-hari kita lalui akan menjadi terlatih. Kita selalu ada di bawah kekuasaan Tuhan, ada di bawah pengawasan Tuhan, ada di bawah kendali Tuhan. Itu sebabnya sangat penting bagi kita untuk terus menjaga intensitas roh yang terbangun di dalam hidup kita. Kemarin kita sudah bicara banyak bahwa bagaimana Elisa dengan bujangnya ketika mereka menghadapi, itu gambaran dari sebuah kehidupan yang real setiap hari. Bahwa sebagai seorang pemimpin, Elisa dia memiliki anak
anak rohani, atau katakanlah ya dikatakan di firman bujangnya, jadi orang-orang yang membantu dia. Dan ketika diperhadapkan dengan kondisi dalam hidup setiap hari, mereka selalu ada kondisi di mana berperang, musuh-musuh selalu tidak senang dan selalu menyerang hidup mereka. Bukankah itu juga adalah gambaran dari hidup kita? Musuh iblis tidak pernah senang saudara bahagia, saudara sukacita, saudara bergembira, saudara damai, saudara baik hubungan dengan keluarga, suami. Iblis tidak pernah suka dengan hal itu. Tetapi saudara, kita harus selalu sadar bahwa itulah caranya untuk selalu menghancurkan hidup kita, mengambil damai sejahtera, tapi juga tidak selalu menyalahkan iblis. Karena ketika kita sudah dibenahi di dalam firman, itu artinya hidup kita harus terus kita selaraskan hidup kita. Kita punya kekuatan, kemampuan. Kita tidak hidup di dalam hukum dosa dan maut, tapi kita hidup di dalam hukum roh dan kehidupan. Jadi selalu kita ada di zona di mana kehidupan mengalir. Kalau kita terset dengan ruang tahta, kita terset terhubung dengan Tuhan, maka artinya ada aliran kehidupan yang tidak pernah terputus. Setiap hari, setiap saat kita akan selalu alami. Oleh karena itu, mari kita terus berfokus. Saya percaya bahwa ketika saudara merasa bahwa kehidupan rohani adalah kekuatan yang sangat penting, sangat dibutuhkan hari-hari ini. Kita tidak sanggup, tidak cukup hanya sekedar kita sehat, tetapi rohani juga kita harus sehat. Itu sebabnya miliki rasa lapar dan haus akan Tuhan senantiasa. Amin. Bapak Ibu yang di rumah, kita harus selalu sadar bahwa dari waktu ke waktu Tuhan akan terus membawa kita dan menuntun kita. Nah, kalau kita tidak sadar, coba bagaimana? Kita bengong, kita fokus dengan hal yang lain, maka kita tidak akan mungkin bisa melakukan apa yang menjadi kehidupan yang sesungguhnya dan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ini waktu Tuhan buat kita. Kita memiliki waktu yang panjang, sementara stay at home, tinggal di rumah dengan keluarga, ya. Jadi mari kita datang kepada Tuhan dan terus waktu-waktu ini kita gunakan dengan baik. Karena coba kita lihat firman Tuhan ya. Kita lihat di Efesus. Kita lihat di Efesus pasalnya yang ke, coba kita lihat di situ, minta maaf. Efesus pasal 5, saudara lihat di situ, sama-sama kita baca. Ya, ini menjadi satu kekuatan buat kita. Ya, ayat 15, saudara lihat di situ. Kita baca ayat 15. Ya, ayat yang di rumah, Efesus pasal 5. Ayat yang ke-15. Kalau kita baca di situ, perikopnya di atas adalah hidup sebagai anak-anak terang. Mam sempat kemarin singgung, kita adalah anak-anak Allah di 1 Yohanes pasal 2, pasal 3. Di sana kita baca bahwa anak-anak Allah adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Dan kalau kita bukan anak-anak Allah, artinya anak gampang. Dan juga dikatakan kalau kita adalah anak Allah, maka seluruh kehidupan kita selalu ada di dalam kebenaran. Amin. Nah, oleh sebab itu kita bersama-sama, baik Mam, baik seluruh keluarga rohani, anak-anak rohani yang di rumah, mari pastikan setiap hari, setiap kali engkau bangun pagi ada sesuatu yang kau lakukan sebagai bentuk dari responmu kepada Tuhan. Entah itu doa mesbah pagi, atau deklarasi firman, olahraga sejenak, dan mungkin sarapan yang teratur, sehingga tubuh kita tetap didapati fit dan sehat. Dan juga secara rohani kita terus terkoneksi, sehingga setiap hari hal-hal yang akan memotong hidup kita, hal-hal yang tiba-tiba menyerang kita, entah marah, entah tersinggung, apapun itu akan dijalani setiap hari. Tapi karena kita sudah terbangun dengan akurat, kita sudah terpola, hidup kita sudah terpola dengan baik, hal-hal seperti itu tidak akan lagi mengganggu. Katakan amin. Entah saudara marah pada anak, entah saudara menegur anak karena ada yang salah, itu tidak akan mengganggu hatimu sampai marah berlebihan. Amin. Ya, kita orang tua punya tanggung jawab, tidak boleh kompromi, tidak boleh juga terjadi pembiaran sehingga segala sesuatu berjalan seperti biasa. Oke, kita lihat firman Tuhan ini, kita baca di ayat yang ke 15. Tapi kalau kita perhatikan dari atas ini, dari ayat 1 pasal 5 ini sangat indah sekali, hidup sebagai anak-anak terang. Memang kemarin Mam sudah singgung, tapi alangkah baiknya mari kita baca, ya. Sebab itu ayat 1 pasal 5 Efesus, kita baca sama-sama. Sangat kepanasan padahal ada AC, ya.
Kita lihat, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan, perhatikan, hal yang harus kita hindari. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Sedemikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Allah, kerajaan Kristus dan Allah. Perhatikan ayat 6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Hati-hati saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi dan oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat 15 saudara perhatikan. Karena itu perhatikanlah keadaanmu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Katakan amin. Ayat 17 itu dikatakan, akhiri, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Katakan amin yang di rumah. Oh haleluya. Hari-hari ini kita melihat bahwa Tuhan sedang mengevaluasi kita. Tuhan bukan menghakimi kita loh, tapi Tuhan sedang mengevaluasi kita. Karena kita diberi kesempatan. Itu bentuk dari betapa Tuhan mengasihi kita saudara ya. Betapa Tuhan mencintai kita. Dan pilihan untuk kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran itu saudara dan saya harus nyatakan secara gentle. Pilihan kita memilih tanpa ada paksaan orang lain. Bahwa memandang sadar bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadi jaminan kita. Dan hari-hari ke depan tidak akan semudah yang kita bayangkan. Oleh karena itu salah satu prinsip yang kita bangun, pilihan yang kita tetapkan adalah aku mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini bukan waktu untuk sekedar karena lagi kita stay at home, maka kita semua berpikir daripada tidak waktu terbuang begitu saja, lebih mendingan dengar mam. Dan itu hanya sebagai sebuah rutinitas. Ayo saya pastikan engkau dengan segenap hati engkau terus rindu akan Tuhan. Engkau terus mempergunakan waktu ini dengan baik. Kalau saudara lihat dari ayat yang pertama di situ, sebab itu jadilah penurut. Mari kita mau jadi penurut. Ini sebuah himbauan buat kita. Kita adalah anak-anak. Kita mengatakan diri sebagai anak-anak Allah, maka kita wajib hidup. Kemarin firman Tuhan hari Minggu, kita wajib hidup. Ibadat kenaikan kemarin, kita wajib hidup sama seperti Kristus sudah hidup. Katakan amin. Karena setiap kita dari waktu ke waktu, semakin kita taat kepada Tuhan, hidup kita pun akan memancarkan kemuliaannya. Kita tergantung dari apa yang kita hidupi. Kalau saudara benar-benar fokus menghidupi kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita pasti tak akan sama. Katakan amin. Itu sebabnya setiap pribadi hari lepas hari, mari kita pastikan setiap kita, katakan bersama-sama yang di sebelah kiri dan kanan, setiap kita ya. Kalau tidak ya bilang sama dirimu, Emi, kau harus pastikan setiap saat, setiap waktu tetap terhubung dengan Tuhan.
Katakan amin. Dan dikatakan di sini, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dengan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan korban yang harum bagi Allah. Jadi dasar hidup kita juga kita bangun setiap hari memiliki kasih kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan yang tidak pernah pudar. Kita mengasihi Tuhan bukan karena ada maunya, bukan, tapi memang kita harus mengasihi Tuhan. Dan kita berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Jadi saudara terus mempraktekkan firman sebagaimana Tuhan sudah menyerahkan dirinya bagi kita. Ini adalah pola. Maka kita pun wajib hidup sama seperti yang Kristus sudah lakukan. Karena itu pola bagi kita. Kita mengasihi, kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga. Orang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, pasti dia mengasihi keluarganya. Itu pasti, ya. Di situ dikatakan, tetapi percabulan. Nah, ini hal-hal yang harus kita hindari, hal-hal yang harus jauh dari hidup kita. Orang bukan saja berbuat dosa, bukan saja dengan cara langsung melakukan sebuah tindakan kontak dosa yang dilakukan, tapi dimulai dari Alkitab bilang dari mata. Ketika engkau memandang, ya sekarang kita melihat, kita bisa tergoda dengan tontonan-tontonan, video-video, ya FB yang ada di FB kita. Dengan mudahnya orang bisa melihat di sana, begitu bebasnya. Tapi kita harus memilih dan memutuskan untuk mana kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah dan apa yang tidak berkenan kepada Allah, apa yang berguna bagi hidup kita dan yang tidak berguna bagi hidup kita. Katakan amin. Jadi apa percabulan, rupa-rupa kecemaran. Hari-hari ini saudara, akan ada banyak orang akan terjebak dengan kondisi ini. Ketika engkau tidak disiplin dirimu, dilihat orang ataupun tidak dilihat orang. Kalau engkau membangun hidup akurat, engkau diset, engkau diselaraskan, maka ada rasa takut, ada rasa hormat akan Tuhan. Karena saudara di sini tidak ada orang yang bisa pegang HP saudara kecuali saudara sendiri. Bahkan HP saudara pun bisa dikunci gitu. Siapa yang tahu gitu. Tapi belajarlah untuk jujur. Apalagi misalnya dimulai dari diri kita sendiri, dengan keluarga, istri atau suami atau anak-anak. Ada sesuatu yang dikunci ya, mungkin itu lebih kepada hal-hal yang mungkin seandainya HP ini hilang atau bagaimana. Kan sekarang ada kemajuan untuk bisa mengecek ya HP itu ada di posisinya di mana. Tapi kalau jika itu menyimpan sesuatu yang rahasia, itu berbahaya. Ya video-video porno, pilihan ada pada kita. Mari kita membangun hidup lebih akurat. Di semua orang sekarang, roh perjinahan, percabulan, kecemaran, roh zina begitu menguasai banyak orang. Karena itu kita selalu set bahwa kehidupan kita ini sudah dibenahi, maka kita harus mempengaruhi cara kita berpakaian. Jangan sampai memancing orang menjadi berdosa. Kita harus sadar dimanapun kita pergi, kita jadi model, jadi pola. Amin, Bapak Ibu. Kita melihat mungkin di TV atau di tayangan, di story, ada terlalu banyak hal saudara. Apa yang kau tunjukkan di sana? Ayo, hal-hal yang mungkin masih wajar, masih hal yang artinya tidak norak, tidak terlalu berlebihan, sebagai sebuah bentuk hal yang untuk memotivasi juga orang lain, it's okay. Tapi jika itu sesuatu yang sudah terlalu berlebihan, ayo set hatimu. Saya percaya Roh Kudus akan bicara pada engkau. Amin. Cara kita berpakaian, biarlah kita tidak mengekspos sesuatu yang membuka celah. Mam selalu kasih istilah jangan buka celah. Katakan amin. Ayo yang di rumah. Apalagi ini bicara banyak kan tentang disiplin hidup. Ya, Mam sudah selesai. Saya percaya ini sudah selesai buat kita. Mam hanya mengulang kembali, mereview kembali. Jadi dalam firman ini dikatakan menyebutnya saja pun jangan. Demikian juga perkataan kotor. Banyak saudara. Kalau kita lihat di sini keserakahan disebut pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Gaya hidup orang kudus, gaya hidup orang benar apa sih? Kalau kita masih menghidupi hal sepertinya, apalagi dalam tanda kutip level pemimpin bertobat. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kalau engkau bermain-main dengan Tuhan, engkau bicara kebenaran, tapi hidupmu tidak benar, kebenaran itu akan menghakimi engkau. Kebenaran itu akan mengevaluasi hidupmu, dan segala hal yang tidak benar akan diekspos keluar. Ini sangat berbahaya, karena itu jangan bermain-main. Kita tidak cuma sekedar menjadi pemimpin, dikagumi oleh banyak orang, mungkin dari khotbah kita, khotbah mungkin penuh hikmat, luar biasa.
Tidak cukup itu, karakter kita itu nomor satu. Hidup kita ini menjadi kesaksian, menjadi suratan terbuka, menjadi teladan. Paulus berkata, belajarlah kepadaku, aku adalah teladan. Teladan hidup. Nah, kalau kita level pemimpin masih dengan kehidupan seperti itu, waduh, Tuhan ampuni. Jemaat akan menjadi jemaat yang seperti apa coba? Saya pastikan engkau sebagai jemaat, mari hari-hari ini kita terus berdoa sehingga para pendeta, para gembala, para pemimpin tidak akan terjebak dengan ini. Kondisi hari-hari ini ke depan, saudara, hidup kita harus bersih. Saya pastikan kita semua mari bersama-sama doakan Mam, doakan Bapak sebagai pemimpinmu. Mam juga terus berdoa buat hidupmu. Mari semua naik. Kita sedang dievaluasi oleh Tuhan. Hal-hal yang terjadi dalam hidup kita itu tidak pernah terjadi kebetulan. Seringkali Tuhan menginginkan sesuatu, evaluasi datang karena Dia rindu hidupmu diperbaiki, dibenahi supaya engkau lebih baik. Kalau Tuhan mungkin menaruh sesuatu di dalam hatimu, selama ini engkau diamkan dan engkau tidak respon, engkau abaikan, ini saat yang tepat untuk engkau merespon. Ini saat yang tepat membicara dari tempat ini, karena Tuhan punya agenda bagi hidupmu. Tuhan punya tujuan bagi hidupmu. Engkau tidak sekedar menjadi anak Tuhan, menjadi jemaat biasa, tapi engkau sedang dibawa Tuhan. Engkau sedang dibenahi, saudara kita semua, supaya kita bersama-sama membawa mandat kerajaan. Kita punya hati bersama-sama terus melayani Tuhan, terus menopang pekerjaan Tuhan. Karena melalui saudara, sebagai orang tepat, sebagai orang yang strategis, tanda dan alamat, engkau akan mengerjakan bagianmu bersama dengan keluarga rohani, sehingga nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Teruslah terpola, dengarkan apa yang Mam terus ajarkan, polakan itu dalam hidupmu. Jangan saudara merasa sudah biasa Mam bicara seperti itu. No, saya berharap hidup kita, karena itu kerinduan Tuhan, kita menjadi gereja yang tak sama lagi. Katakan amin. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosongnya atau sembrono, hal-hal yang tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Hal yang harusnya menjadi gaya hidup kita bukan perkataan kotor, sungutan, hal-hal yang menjadi sandungan buat orang, yang sembrono, hal-hal yang tidak pantas, ya. Sepantasnya apa yang menjadi pola bagi hidup kita sebagai orang percaya. Seharusnya hal-hal perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Apa tindakan kita hari ini? Apakah kita menggemakan sesuatu yang baik? Apakah kita terus mempush orang-orang lewat statusmu di Facebook mungkin, memberi inspirasi, bahkan mendorong orang-orang, membangun orang-orang sehingga mereka terinspirasi? Atau hal-hal yang selalu hal yang bukan menjadi berkat, hanya soal seputar kehidupanmu, hal-hal yang unek-unek kehidupan, dan selalu tempat curhatnya itu di Facebook. Bertobat. Kau harus curhat di tempat yang tepat, di hadirat Tuhan, di ruang tatanya yang kau bernegosiasi dengan Tuhan. Kau mulai menerapkan semua kelemahan-kelemahan kekuranganmu. Kau mulai berkata, Tuhan, ini hidupku, tanpa kebenaranmu aku terhilang dari semuanya. Kebenaranmu adalah patokan hidupku. Dan jika engkau memberi aku kesempatan berubah, beri aku kesempatan. Roh Kudus, kemarin bilang, Roh Kudus adalah penolong yang diutus oleh Tuhan. Dia akan membantu kita, menolong kita sehingga dalam segala kelemahan kita teratasi, kita dapat mengatasi semua karena Roh Kudus yang menolong kita, Roh Kudus yang pribadi, yang spesial, yang selalu memampukan kita setiap hari. Apakah soal apa itu? Ya, hal yang kita tidak sanggup lakukan setiap hari. Amin. Jadi beri kekuatan yang ekstra. Kondisi hatimu yang mungkin capek, lelah, bawaannya bukan bersungut, tapi selalu penuh ucapan syukur. Karena itu yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak terang, anak-anak Allah, bukan anak-anak kegelapan, anak-anak iblis. Iblis dari semula adalah pembohong. Jadi belajar untuk terus latih diri kita. Segala hal yang tidak benar, apa yang dikatakan oleh firman di sini dari ayat 4, lalu ayat 3, ayat 4, saudara, jangan itu menjadi gaya hidup kita lagi. Tinggalkan itu, abaikan. Kita mari bangun hidup kita makin akurat. Amin. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada seorang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala. Saudara, ini teguran luar biasa ya. Diingatkan kembali, puji Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ya, orang serakah. Serakah ini kalau kita dapat katakan selalu digambarkan tuh orang yang serakah itu tidak pernah puas. Selalu punya keinginan berlebihan, serakah, ya.
Kadang-kadang itu digambarkan dengan orang sudah punya uang tapi masih serakah lagi ambil milik orang atau mencuri atau apalah dengan cara-cara yang tidak benar gitu ya. Jadi seharusnya mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jadi ini gambaran orang yang kita sadar bahwa ini gambaran orang yang bagaimana dalam hidup ini. Jadi mari kita tidak boleh serakah, cukupkan diri kita dengan apa ada pada kita. Jadilah anak Tuhan yang selalu mengucap syukur dengan segala berkat. Jika itu berkat Tuhan, hiduplah dengan berkat itu. Jangan hak-hak orang atau hal-hal yang harusnya engkau kembalikan. Itu sebagai sebuah sirkulasi yang baik. Kita terima berkat, kita bukan cuma terima tapi kasih. Jadi artinya apa yang menjadi bagian kita berbagi kepada orang itu sesuatu yang sangat indah. Apalagi saudara, kalau kita tahu itu apa dalam milik Tuhan, berkat-berkat yang kita terima, kita harus belajar dengan disiplin diri, mengembalikan milik Tuhan berapapun. Tidak peduli engkau mungkin bilang gajiku sudah berkurang, Mam, penghasilanku tidak lagi seberapa. Bukan berarti karena penghasilan menurun lalu engkau membuat mungkin hal-hal kewajibanmu kepada Tuhan, mengembalikan 1/10 sebagai milik Tuhan. Itu milik Tuhan, dan kita berkata itu milik Tuhan. Kalau engkau taat, maka saya percaya engkau akan berkata, kebutuhanku nomor 2, kebutuhan yang aku tahu bahwa aku bisa cari, dan di atas semuanya Tuhan akan memenuhinya. Apa yang aku makan, aku minum hari ini itu cukup, dan Tuhan akan memenuhi. Dia Allah Yehova Jireh. Allah Yehova Jireh akan mengembalikan segala berkat, mencukupkan segala kebutuhan keperluanmu. Sadar jika engkau masih bisa makan hari ini, ada berkat mungkin buat engkau, berbagilah kepada orang lain. Mungkin ada orang yang lebih tepat ya, lebih tepat untuk bisa berbagi. Tadi ada sedikit ya Mam cerita tadi, luar biasa ya. Saya salut buat Pak sahabat kita, salah satu teman gembala, karena kami tadi rapat di sana, dia sudah sediakan beras, itu bantuan dari jemaat-jemaat ya, katanya begitu. Jadi kita gembala-gembala pulang disuruh silakan, itu sebagai persembahan kasih, sebagai sebuah ungkapan hati. Saya berkata pada beliau terima kasih untuk care-nya, untuk sumbangannya ya. Itu bukan sesuatu yang kita merasa bahwa kita lebih dan kita tidak perlu, tidak. Tapi dengan rendah hati saya bilang, masih ada yang lebih perlu, silakan Pak salurkan. Saya masih bisa, jadi minta maaf saya, terima kasih, dan saya tidak ambil. Gitu saudara ya. Jadi kita belajar dengan rendah hati ya. Ya saya masih bisa, mungkin ada orang masih lebih tepat, mungkin mereka kekurangan, masih perlu mungkin untuk mereka dalam hidup setiap hari, ya kita berikan. Ya termasuk kemarin kita jemaat di sini, tanpa perlu kita harus foto-foto di Facebook kasih tunjuk ini dan itu ya, itu juga bagus. Cuman ya kita selalu belajar apa yang diberi oleh tangan kanan tidak boleh diketahui oleh tangan kiri. Amin. Apa yang saudara buat, saudara sudah lakukan, menyalurkan bantuan saudara, kiranya Tuhan memberkati. Jadi bukan untuk supaya diketahui sehingga saudara merasa ya ada kebanggaan tersendiri, tapi saya percaya jemaat ini tidak seperti itu ya. Mari terus saling melengkapi, saling berbagi, biarlah kasih Tuhan terus menolong kita. Itu sebabnya Alkitab di sini berkata jangan berkawan. Kenapa berkawan? Persahabatan, Alkitab di dalam Korintus katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini bicara tentang bagaimana saudara harus memilih kepada siapa saudara bersahabat. Saudara bersahabat dengan orang hidupnya tidak benar, maka hidupmu bukan akan terkontaminasi. Sekuat apapun engkau, kalau setiap hari engkau melihat hidupnya seperti itu, kalau hidupmu engkau tidak sadar itu dan terus berteman secara pelan, tapi pasti engkau akan berkompromi karena itu sahabat. Saya beritahu dari tempat ini, jika itu merusak hidupmu, jika itu mempengaruhi hidupmu tidak ke arah yang tidak baik, tinggalkan teman itu. Jangan terlalu intens berhubungan. Kalau perlu engkau blok. Kalau perlu engkau untuk ada agak sedikit menjauh. Karena kenapa? Dalam tanda kutip hidupnya tidak jadi berkat, justru sebaliknya menjadi bisa merusak kehidupan yang engkau sedang bangun ya. Memberitahu engkau. Jadi jangan tiri kehidupan mereka. Kita bergaul bebas dengan siapa saja saudara, dari tidak bisa berkata juga membatasi diri dan merasa sok. Kita tetap menyapa orang, tetap baik. Tapi jika kita sudah dikasih Tuhan hikmat, kebijaksanaan ya, hikmat oleh Tuhan untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, lalu kita terus membawa diri kita, ini juga kita adalah sebuah kebodohan.
Jangan berkompromi. Alkitab berkata, jika aku berusaha menyenangkan hati manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Kita semua adalah hamba kebenaran. Karena itu pilihlah yang terbaik dalam hidup ini. Kalau engkau bersahabat, jika mungkin engkau harus kekurangan teman, ya, oleh karena engkau membangun hidupmu, ya, hal-hal yang lebih baik ke depan, karena itu akan berdampak buat hidupmu, buat keluargamu, buat kehidupan kelangsungan hidupmu ke depan. Maka saya percaya engkau pasti memilih dengan bijak. Amin. Karena itu pilihlah. Kalau dapat bilang, kepada siapa engkau mengikuti seorang pemimpin, itu akan menentukan perjalanan rohanimu ke depan. Kalau engkau memiliki pemimpin yang benar-benar peduli dengan engkau, yang benar-benar hidupnya engkau dapat contoh, yang engkau dapat teladani, tetaplah setia. Amin. Pun mungkin dia ada hal-hal yang tidak baik, engkau juga tetap, kalau boleh mungkin Mam sarankan, tetap setia di situ. Berdoa supaya terjadi terobosan. Jadi tidak serta-merta dengan cara kita melakukan hal-hal yang tindakan-tindakan memberontak. Ya, jangan memberontak. Mungkin ada hal saudara lihat masih kurang pas dan Tuhan bicara kepada engkau dan perlu engkau mengingatkan. Tidak apa-apa, no problem. Saudara bisa mengingatkan. Tapi tidak boleh engkau melakukan hal-hal yang tanpa, ingat loh, dalam tanda kutip, jika Tuhan tidak menyuruh engkau pergi, jangan pergi. Amin. Saudara lihat bagaimana Daud menghargai Saul, walaupun Saul sudah begitu secara etika sangat tidak benar, ya, tetap seorang raja. Tapi Saul dengan keberadaan dia, tetapi Daud tetap memilih untuk memiliki pola. Dia tetap memilih hidup menyenangkan hati Tuhan. Dia tidak mau berbuat dosa. Jadi komitmen ini pun harus kita bangun. Amin. Kita punya tugas untuk melindungi. Nah, ini keteledoran, kadang-kadang hal-hal yang salah, bukan berarti kita kompromi. Kita perlu melindungi, kita perlu menolong untuk diinsafkan kembali. Dan ya, kiranya Tuhan tolong dia mengalami perubahan. Jadi artinya kondisi ini pun mungkin ada keluarga, anak-anak kita masih memiliki gaya hidup yang tidak akurat. Ya, kita tidak perlu harus menolak dia anak kita, dia keluarga kita. Sikap yang sebenarnya adalah bukan diskriminasi, tapi rekonsiliasi. Jadi kita harus dorong dia, kesalahan dia tetap kesalahan dia, walaupun itu berdampak kepada kita sebagai keluarga. Yang bijak adalah kita tetap mendoakan, dampingi dia supaya dia juga alami perubahan. Dia tidak menjadi tertolak dan akhirnya iblis mencaplok hidupnya. Tapi dengan demikian mungkin di musim ini, di masa Kairos Tuhan ini, dia alami pemulihan dan berhenti dari kebiasaan yang buruk. Berhenti dari kehidupan gaya hidup yang dia lakoni, yang anggap itu biasa saja. Sementara itu sangat-sangat memalukan. Sementara itu kehidupan yang jika itu terjadi itu adalah aib. Ya, betapa dicap sebagai orang tidak bermoral. Apalagi kita sebagai pemimpin, kita sebagai jemaat, sebagai pelayan. Jadi berhati-hatilah kita. Amin. Jadi batasi pergaulan. Ya. Yang berikut saudara, ya, dikatakan memang dahulu kamu kegelapan. Kita mengakui memang dulu bukan mungkin ya, hidup kita juga gelap. Kita tidak bisa bedakan. Semua itu jadi gaya hidup. Bernostalgia dengan kehidupan yang tidak benar, terus melakoninya, berpikir orang tidak tahu dan Tuhan tahu, tapi itu rahasia sendiri. Dan mungkin kau berpikir, ini sementara. Iblis terus mengompori engkau kenikmatan daging itu, sehingga engkau tidak sadar ketika satu waktu itu dimunculkan supaya engkau bertobat. Jangan sampai didapati ya hal-hal yang tidak benar, dan itu sangat memalukan. Ya, jadi sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Mari kita berkomitmen hidup sebagai anak-anak Allah. Kita memancarkan gaya hidup kerajaan, gaya hidup Allah kita, Bapa kita hidupi. Kita itu sebabnya mau terus menyerukan, ayo terus terpola dengan benar. Amin. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, ya, dan keadilan dan kebenaran. Jadi kalau kita tinggal dalam kebenaran, kita tinggal di dalam status kita sebagai anak Allah, sebagai anak-anak terang, bukan anak gelap, maka kita akan berbuahkan apa? Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi biarlah kebenaran menjadi bau harum, kebenaran menjadi sesuatu yang menarik kehidupan banyak orang, menjadi contoh, menjadi panutan. Itu yang luar biasa. Karena saya percaya nikmat untuk menguji segala sesuatu hari-hari ini. Perhatikan hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Pastikan keluargamu terus terjaga. Berhari-hari kita di rumah itu membuat kita makin sampai ke hal-hal kecil.
antara kita dengan suami, suami dengan istri, dengan anak-anak. Jadi makin belajar banyak hal. Duduklah dengan duduk suasana yang penuh damai, sejahtera, sukacita. Kalau dulu semua sibuk terus, waktu kadang-kadang cuma 3 jam, itu pun sudah sangat banyak sekali. Karena ketika pulang kerja pasti hanya 2 jam, lalu sudah tidur, sudah istirahat, besok lagi pergi kerja. Begitu terus. Kita di bawah Tuhan di dalam lockdown ini untuk memastikan benar-benar terjadi pemulihan. Ingat, Tuhan tidak menghakimi kita. Ini bukan waktu di mana kita dihakimi lalu ditolak, tidak. Tapi ini waktu di mana memang Tuhan mengevaluasi gereja, dimulai dari kita orang-orang di dalam rumah Tuhan. Kita dievaluasi supaya kita menjadi lebih baik. Ada kesempatan untuk kita berubah. Yang tadinya kita tidak sungguh-sungguh jadi sungguh-sungguh. Yang tadinya kita masih bermain-main melakoni hidup yang tidak benar, sudah tahu itu tidak benar, tapi tidak jerah, tidak takut gitu. Berpikir biasa saja. Satu ketika engkau akan mengalami di mana itu terekspos keluar. Jadi sebelum terjadi, jika firman sudah datang, saya percaya orang-orang yang mungkin pada akhirnya mengalami masalah, persoalan, sebenarnya Roh Kudus sudah mengingatkan. Tapi ya itulah, hidup menikmati dosa, mengabaikan Roh Kudus, tidak taat, tidak peka, sehingga ya Tuhan dengan keras menghentikan semua. Dengan cara apa? Tiba-tiba hal-hal yang ditutupi itu muncul di permukaan. Karena itu mari, jika itu muncul di permukaan, masih antara kita keluarga suami istri, mari saling memaafkan. Suami, jika kita bisa bertegur, istri juga, mari kita benahi hal-hal yang mungkin pernah melukai, hal-hal mungkin ada masa lalu dari keluarga, misalnya suami atau istri. Kita perlu saling memaafkan. Kita perlu untuk memperbaiki kembali. Mungkin ada tanggung jawab yang saudara harus lakukan, yang selama ini sudah saudara lupakan karena tidak ada lagi hubungan. Ingat, kita memiliki tanggung jawab. Apakah itu hubungan anak? Mungkin kita masih punya hubungan anak. Jika kita adalah ibu sambung, bapak sambung, misalnya bahasanya ya. Karena mungkin dari keluarga mungkin mengalami hal-hal yang akhirnya terjadi, dan itu mau tidak mau, suka atau tidak itu terjadi. Ya saudara harus ingat itu. Kalau Roh Kudus ingatin, cepat beresin. Itu jangan sampai menjadi masalah dalam hidupmu dan mengganjal. Akhirnya engkau tidak berkesempatan. Tapi selagi Roh Kudus mengevaluasi beri hidup kita. Katakan amin. Jadi ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Di ayat 10 di situ dikatakan di pembacaan kita, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Perbuatan baik apa yang saudara lakukan, kerjakan, itu berkenan, sangat menyenangkan Tuhan. Jika saudara keluarga bisa damai-damaian, itulah kehendak Tuhan. Aku tak berkata kesanalah aku perintahkan segala berkat. Tapi kalau kita gontok-gontokan, apa sih, berapa sih, kalau misalnya itu nilai duit, berapa sih yang kau beri untuk 1 juta atau 2 juta, itu masih bisa cari, masih bisa datang. Tuhan masih bisa memberkati engkau ketika engkau bermurah hati. Itu salah satu contoh saja. Amin Bapak Ibu. Jadi lakukan bagian kita. Berapa sih engkau bantu keluargamu? Berapa sih engkau bantu mungkin orang tuamu? Berapa sih? Gitu. Bukan kata berapa sih itu terlalu menganggap remeh, bukan. Artinya kalau diukur dengan hubungan itu lebih mahal. Kita harus menjaga hubungan ini dengan baik. Ya, hubungan dengan Tuhan nomor 1. Karena saya percaya kalau hubunganmu baik dengan Tuhan, pasti hubungan secara horizontal, vertikal dan horizontal pun pasti akan baik. Mari Bapak Ibu, jangan turut mengambil bagian dari perbuatan-perbuatan mereka ya, yang berbuahkan kegelapan, tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan itu. Jangan kompromi. Ini bicara tentang jangan sampai saudara berkompromi. Katakan amin. Tapi telanjangi di sana dalam pengertian bukan kita beberkan ke orang-orang, kita mulai cerita kiri kanan ini, bergosip. Bertobat. Mulut kita harus menceritakan apa yang benar. Jika saudara melihat itu, mari secara diam mungkin bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Dari tempat ini saya berharap sehingga masalah yang harusnya hanya berempat bisa diselesaikan jadi bisa semua orang, karena kita tidak berhikmat, tidak bijaksana dalam semua. Ya kan, yang malu-maluin juga misalnya saudara sendiri, entah itu istri, entah itu suami, malu-maluin, betul tidak? Jadi kita harus bijak untuk memaknai hari-hari kita ke depan. Segala sesuatu kita harus bawa dalam hati yang dingin, walaupun itu terjadi, ya kita melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan kepala dingin, mari kita menyelesaikan. Gambaran dari keluarga yang bisa menyelesaikan masalah adalah bisa meminimalisir segala hal dengan baik dan menyelesaikan dengan baik. Terlihat tetap mungkin ada masalah, tapi terlihat tetap oke. Amin. Jadi karena itu kita perlu terus sebagai keluarga itu mengevaluasi hidup.
Keluarga suami istri harus kompak. Bukan cuma terlihat kekompakan itu foto bersama, bajunya sama, bukan itu ya. Atau apalagi mungkin jalan bersama, hal-hal lain lagi yang mungkin adalah bentuk dari usaha kita. Saya jempol itu ya. Itu adalah bentuk usaha kita, sebuah bentuk dari kekompakan keluarga. Tapi bagaimana kita satu hati, kompak hati kita. Nah, saya percaya itu yang saudara akan alami. Kalau hatimu sudah komplit, kompak bersama, di luar itu akan enjoy dan enak. Ya, jadi biarkan Tuhan untuk terus membawa hidup kita dari waktu ke waktu. Kita dievaluasi, kita dibenahi, anak-anak kita makin manis, suami makin manis. Oh, bahagia sekali. Amin Bapak Ibu. Siapa yang tidak bahagia kalau lihat keluarga seperti itu? Bahagia. Saya sebagai pemimpin begitu melihat saudara, oh luar biasa. Amin. Hati selalu berpikir positif. Amin Bapak Ibu. Jadi pergunakan waktu yang ada, segala sesuatu yang kita jalani dalam hidup ini, saudara dan saya, mari sadar kita perlu bangkit, bangun dari kebiasaan kita yang buruk. Kebiasaannya misalnya selalu pikiran negatif kepada orang, kepada suami, curiga, ya, curiga jalan terus, kadang-kadang berlebihan, ya. Curiga bagus karena kita cinta, kita sayang suami kita, sayang keluarga kita. Jangan ada orang lain atau orang ketiga misalnya dalam hubungan kita, dalam pernikahan kita. Tetapi saudara, curiga berlebihan juga tidak baik. Kita sedikit-sedikit terlalu curiga gitu. Berikanlah kepercayaan pada pasanganmu. Percayalah bahwa dia suami yang baik, dia istri yang baik, dia anak yang baik, dia teman yang baik, dia sahabat yang baik. Kalau saudara hanya terus melihat hal yang jelek dan terus menghakimi dia teman yang tidak baik, dia begini, dia begitu, dia begini, kita juga tidak menjadi orang yang penuh kasih, ya, orang yang harus ya. Kalau kita sudah memandang teman itu dia ada kekurangannya, saudara harus membenahi dia, saudara harus memiliki tanggung jawab, memiliki kasih untuk bisa menegur, membawa dia juga untuk sadar, insaf dari segala hal, sehingga kita terus menjadi keluarga yang harmoni. Katakan amin ya. Jadi bangkit dari keterpurukan kita, waktu-waktu kita yang terbuang, yang diambil, dirampas. Ini adalah pola ya. Jadi ya kita baca pola anak-anak terang. Jadi sebagai anak terang hanya berbuahkan kebenaran, keadilan. Ya, tadi dikatakan berbuahkan kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Jangan ada hal yang buruk dalam hidup kita. Kalaupun ada hal buruk tanpa disadari, minta ampun di Tuhan, lalu minta terus dibenahi oleh Tuhan. Roh Kudus akan bantu kita pastinya. Hikmat Tuhan akan datang pada kita, sehingga hari-hari ke depan kita makin kuat, makin teguh di dalam Tuhan. Pergunakan waktu-waktu yang ada. Kalau saudara misalnya sekarang misalnya lagi istirahat di rumah karena satu dan lain hal, pergunakan waktu itu untuk apa? Benahi kehidupan doamu, benahi keakuratanmu dalam doa penyembahan, ya, sehingga itu menjadi kekuatan, kekuatan yang tidak akan terkalahkan. Engkau menjadi orang yang tidak mudah goyah, tidak mudah takut, tidak mudah ciut, tidak mudah menjadi gentar. Kau harus menjadi strong. Ketika engkau menyembah, kekuatanmu makin bertambah. Engkau berpercaya, engkau deklarasikan firman, aku sehat, aku kuat, tidak ada sakit penyakit, tidak ada apapun yang membahayakan aku dan keluargaku, karena aku di dalam Tuhan dan perlindungan Tuhan itu sempurna atasku. Terus deklarasikan kesehatan yang ilahi. Apapun yang iblis rancangkan tidak akan mempan, tidak akan berhasil, karena hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Segala rekayasa iblis, rekayasa kegelapan dibalikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, iblis berusaha mungkin untuk mencelakai kita, tangan Tuhan yang kuat pasti akan menolong kita. Tetap jalan hidup dengan penuh semangat, dengan penuh gairah, dengan seksama. Perhatikan keadaan kita, jangan takut. Sekali lagi bilang jangan takut. Kondisi apapun hari-hari ini dan hari-hari ke depan, bangun hidup kita, ya. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kenapa orang bebal? Sudah tahu istirahat, sudah tahu kita harus melakukan apa, dapat arahan, tapi masa bodoh, malas-malasan, bermanja-manja. Jangan. Ayo bangun hidup kita. Kita harus semangat, kita harus setia. Setiap jam 12 duduk bersama-sama, mam, kita doa, kita deklarasi. Amin. Dikatakan di ayatnya yang ke 15 ini bahwa janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Ayat 16 saudara. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, iblis sedang berlomba-lomba. Kalau saudara tidak cepat mengambil kesempatan yang sudah Tuhan beri untuk 7 bulan ke depan, saudara terus di-share, terus terhubung, sehingga terbangun kesadaran akan Tuhan dalam hidup kita, maka kesadaran yang lain yang akan datang.
Takut hidup nanti besok bagaimana, takut nanti kalau jalan kena corona, takut nanti bagaimana dan bagaimana. Apa yang kau takutkan itu yang terjadi, itu firman. Jadi jangan takut, isi pikiranmu dengan firman. Pikirkan perkara-perkara yang baik, pikirkanlah apa yang sedap, yang manis, yang kudus, yang suci, yang sedap didengar. Pikirkanlah semuanya itu, karena itu akan menjadi bagian kita. Katakan amin yang di rumah. Menutup dengan ini, sebab itu jangan kamu bodoh. Jangan engkau bodoh, jangan bodoh. Amin. Apapun, tadi kita masih rapat ya, penting meetingnya, tapi teman-teman belum bisa. Saya komitmen bahwa waktu ini saya harus doa serentak dengan jemaat, jemaat itu adalah bagian hidup saya sebagai pemimpin untuk terus memastikan mereka terbangun dengan kuat. Saya izin, hormat teman-teman, saya kembali, saya pulang duluan. Amin Bapak Ibu. Jadi saudara jangan diselewengkan, tetap fokus. Jangan saudara terbawa dengan kondisi keadaan hari ini karena itu, terlalu banyak alasan. Masa yang lain-lain aja saudara bisa lakukan kok. Untuk duduk membawa hidup rohanimu dibangun, mendengar, berdoa bersama. Masa tidak bisa? Itu kan sebuah tanda tanya besar. Saudara harus memfokuskan diri bahwa setiap jam 12 saya sudah harus terhenti dari semuanya. Apalagi yang di rumah, berhenti untuk duduk sama-sama mendengar firman secara live. Tidak ada paket man. Ya kalau itu saya angkat tangan. Tapi kalau rumah-rumah yang sudah ada wifi lalu tidak bisa online, kok ada paket tapi tipu-tipu bilang tidak ada waktu, ya kembali kepada Anda, ya itu pilihan ada pada kita. Jadi hari ini Tuhan kiranya tolong kita semua, amin. Sebab itu jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Adalah kehendak Tuhan kita orang percaya terus hidup selaras dengan kehendaknya, dengan agendanya, sehingga kita melalui hidup kita sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, sebagai keluarga rohani, kita terbangun kuat, terbangun akurat, kita menjadi representasi dari apa yang menjadi tujuan Tuhan di bumi ini. Datanglah kerajaannya, jadilah kehendaknya di bumi seperti di surga. Itu yang Tuhan inginkan. Mari tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Kikarababa syakara, waktu kita hanya singkat sekali 1 jam. Mari semua di rumah, orababa sandara laba, ayo deklarasi semua, deklarasi firman apa yang menjadi tujuan Tuhan. Orababa syakara baralaba sandara laba si. Bapak kami berdoa siang ini Tuhan, firman yang kami sudah dengar, hamba berdoa firman kebenaran kami sudah terima, Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 17. Kami berdoa Tuhan terjadi dalam hidup kami hal yang baik sebagai anak-anak terang, sebagai orang-orang anak-anak Allah, orang-orang pilihan. Kami berdoa Tuhan hidup kami tak akan sama lagi di dalam nama Yesus. Rika papa para baba shandara lamaku, reke dara laba syakara labase. Kami makin strong, makin kuat. Karakter ilahi terbangun dalam hidup kami. Karakter orang percaya yang dibangun dasarnya adalah Kristus menjadi terpola di dalam hidup kami. Hamba berdoa terjadi di dalam nama Yesus. Firman termeterai, firman bekerja, ditangkap, diimpartasikan, dan hamba percaya roh umatmu benar-benar bersih dan murni menangkap impartasi firman terjadi di dalam nama Yesus. Dalam waktu yang sederhana dan singkat ini Tuhan, hanya 1 jam kami berdoa, firman kebenaran menjadi suplai penting di dalam nama Yesus, mempengaruhi seluruh kehidupan jemaat umat Tuhan, keluarga rohani di rumah yang sedang live, di mana saja di dalam kota, di Timika, di luar kota. Hari ini kami berdoa terjadi di dalam nama Yesus. Berkat-berkat Allah mengalir jasmani dan rohani. Karena untuk itulah kami menyatakan orang-orang di dalam Engkau diberkati oleh Tuhan dan tidak pernah berkekurangan. Anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Kami percaya itu terjadi dalam kehidupan kami. Bapak terima kasih. Hamba juga berdoa Tuhan, ada jemaat yang mungkin sakit, kami berdoa dari tempat ini, kuasa hadirat Allah menjamah. Kami berdoa buat Ibu Lucy di dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi baginya, kuasa Tuhan bekerja baginya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya, oh Tuhan Engkau Allah penyembuh yang ajaib, darahmu bilur-bilur menyembuhkan dia, di dalam nama Yesus. Keluarga rohani juga yang lain mungkin dalam kondisi tidak fit, badan tidak enak, masih batuk pilek, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan bekerja. Kami tetap dalam perlindungan Tuhan, tidak ada apapun yang membahayakan kami. Perlindungan Tuhan sempurna. Batuk pilek, itu bagian dari Tuhan sakit, penyakit yang karena kondisi ini Tuhan, cuaca yang tidak menentu. Tapi kami berdoa darah Yesus menyembuhkan kami, bilur-bilurmu menyembuhkan kami. Terima kasih Bapak.
Kita juga berdoa keluarga rohani yang berhari ulang tahun, buat Pak Jody dan Telino, buat anak Joel Tumondo Tuhan. Lawat jamaah dan berkati dosa yang Tuhan tambahkan, berkat Allah makin melimpah-limpah bagi mereka. Dan juga Ibu Maria Walesasi, kakak kami ada di Tomon, Tuhan berkati mereka berhari ulang tahun. Hari ini biarlah berkat Allah terus mengalir tercurah secara jasmani dan rohani menjadi bagian hidup mereka. Umur panjang, sehat, kuat dan tetap memuliakan Tuhan. Keluarga rumah tangga diberkati, baik itu Pak Joni, Ibu Maria, Tuhan mereka tetap menjadi orang tua yang baik, jalani kehidupan dengan penuh taat dan bertekun di dalam Engkau, sehingga keluarga mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Buat anak Joel kepintaran, kecerdasan baginya, bagi orang tuanya, dan juga Tuhan buat anak ini tetap sehat dan kuat, diberkati, baik mama papa, omanya, dan semua keluarga di sekitar dia, keluarga rohani semua menyayangi dia, dan kami bersama-sama terus bergandengan tangan untuk terus setia kepada Tuhan. Kami berdoa mungkin ada jemaat keluarga-keluarga rohani yang lain juga. Tuhan berkati mereka. Vera juga yang berhari ulang tahun, Tuhan berkati. Tuhan terima kasih Bapak. Keluarga-keluarga rohani yang lain Tuhan, hamba tidak bisa sebutkan satu persatu. Allah kiranya memberkati mereka. Berkat anugerah daripada Tuhan untuk menjadi bagian kami. Memberkati kota kami Timika, Tuhan lawat, Tuhan terus berkati kota ini. Kondisi apapun COVID-19 kami berkata, pemerintah dan semua tim lapangan yang bekerja, aparat keamanan, kepolisian, semua Tuhan, baik dokter, perawat, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati senantiasa dan menolong mereka dapat melaksanakan tugas mereka, tanggung jawab mereka. Ini adalah bicara tentang kemanusiaan, mereka melakukannya dengan baik. Polisi-polisi, aparat, tentara, semua aparat yang berjaga-jaga di setiap jalan demi keamanan untuk penyebaran COVID-19. Kami berdoa Tuhan berkati juga mereka. Berikan juga masyarakat dengar-dengaran, disiplin tinggal di rumah, memakai masker jika mereka keluar jam yang sudah ditentukan, ditutup jalan-jalan, tidak lagi berjalan di jalan raya dengan bebas. Kami berdoa Bapa demi nama Yesus, berkati kabupaten kami Timika, berkati Tuhan biar kota ini dalam perlindungan-Mu. Bahkan secara khusus Indonesia Tuhan berkati, Tuhan terus lawat, ada banyak hal Tuhan kerjakan untuk bangsa kami, pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, dan semua staf kepresidenan, MPR, DPR. Tuhan kiranya memberkati hikmat daripada Allah bahwa mereka untuk memikirkan masa depan dari bangsa ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa secara khusus organisasi gereja kami GBI Tuhan seluruh Indonesia dan luar negeri. Tuhan memberkati, Tuhan memakai gereja ini mulai dari pusat BPH, semua staf yang ada sampai kepada BPD dan wilayah-wilayah. Tuhan kiranya pakai hamba-hamba Tuhan makin melayani Tuhan dengan kapasitas hati yang murni, yang tulus, hidup mereka terjaga dengan baik. Akurat di dalam Engkau, menjaga hidup kami sebagai para hamba-hamba Tuhan, menjadi teladan, menjadi pola bagi anak-anak rohani. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, mengampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Biar hati kami tetap bersih, hidup kami bersih, kami terjaga di dalam Engkau, supaya kami sendiri, firman Tuhan berkata, pada waktunya kami sendiri tidak tertolak. Biarlah kami memberitakan firman, tapi kami juga menjaga hidup kami. Berita-berita yang kami sampaikan bukan cuma untuk orang, bukan cuma untuk jemaat, tapi kami juga hidupi. Siang ini kami berdoa Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah mengalir tercurah bagi seluruh keluarga rohani, baik itu jasmani mereka, rohani mereka juga makin meningkat di dalam Engkau. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kuasa otoritas-Mu menaungi kami semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Dari tempat ini hamba berdoa dan memberkati seluruh jemaat umat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, keluarga simpatisan jemaat yang bernetworking dengan kami, jemaat-jemaat yang mereka juga punya gereja, tapi mereka terus setia bersama-sama. Allah kiranya memberkati melalui tonton mereka live seperti ini. Kuasa Tuhan juga menjamah mereka, roh mereka dibangkitkan sehingga menjadi jemaat yang kuat. Makasih Bapak, doa syukur kami, semua yang kami lakukan saat ini tidak lain hanya untuk kemuliaan hormat nama Tuhan. Jemaat dibangun, jemaat makin berbeda hidupnya, juga makin menjadi berkat di mana saja. Terima kasih Bapak, segala puji bagi Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur pada siang hari ini di doa serentak ini. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Semua kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Minta maaf waktunya
berdoa sedikit Bapak Ibu. Ya, terima kasih sudah setia. Tuhan kiranya memberkati kita, tetap strong. Pesan Mam, jaga kesehatan. Ya, selalu pilihan itu ada pada kita. Ya, jangan terlalu berlebihan. Makan yang manis, yang menimbulkan kolesterol, gula, darah tinggi. Ya, disiplinkan diri kita. Ya, apa yang perlu untuk tubuh kita. Tuhan memberkati kita. Selamat siang dan selamat menikmati berkat siang ini. Sampai ketemu besok. Terima kasih semua. Berkati Ibu Lucy tetap strong. Kuasa Tuhan sudah bekerja. Batuk pilek sembuh dalam nama Yesus.